Pak, kita kembali lagi dalam wawancara pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Sebaliknya juga Alhamdulillah. Sangat-sangat baik sekali. Oke, siap. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan sama Bapak sesudah pasca observasi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Jadi tujuan percakapan kita adalah mengevaluasi percakapan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, Pak? Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa sangat puas dan juga merasa sangat senang dengan hasil yang sudah dicapai. Iya, jadi intinya sudah ada perkembangan Bapak. Betul. Ya. Mungkin perkembangannya sampai dengan 80-85% Bapak ya. Jadi sudah tidak ragu lagi ya. Oke. Siap. Dari proses pembelajaran yang Bapak kemukakan, area pengembangan kompetensi apa yang Bapak sudah lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang diambil? Oke. Area pengembangan kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran kemarin itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kreativitas mereka untuk siswa ya, peserta didik, serta kemampuan berpikir kritis mereka, dan juga bagaimana meningkatkan pengamatan atau observasi lapangan di lingkungan sekolah mereka, dan juga bagaimana penggunaan TIK atau istilahnya teknologi informasi dalam pembelajaran biologi ini, serta bagaimana saya bisa mengkombinasikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Iya, jadi intinya di sini adalah menggunakan mode pembelajaran, kemudian dikaitkan dengan apa? Betul, Pak. Ya, oke, Pak. Siap. Maaf, untuk langkah-langkahnya kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan itu dari mulai pembuatan RPP serta bagaimana saya melakukan asesmen diagnosis. Sebelum saya melakukan pembelajaran itu, saya melakukan asesmen diagnosis kognitif maupun non kognitif juga untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga bagaimana saya membuat LKPD dalam kegiatan observasi lapangan yang ada di lingkungan sekolah, serta bagaimana fitur-fitur Google yang akan saya gunakan itu saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran. Ini sangat luar biasa Bapak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak. Oke, selanjutnya Pak, dari proses pembelajaran sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Bapak sudah lakukan? Oke, tingkat keberhasilan yang sudah saya lihat dari observasi pembelajaran kepada siswa serta tes asesmen kognitif yang saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran dan sesudah kegiatan pembelajaran itu terjadi peningkatan sekitar 82% untuk kegiatan pembelajaran ini. Semoga ke depan kalau memang ini ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini bagus diterapkan, saya inginnya bisa dilakukan lebih baik lagi. Iya, jadi memang kita harus memilih model pembelajaran Pak ya. Apalagi ini model pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dibuktikan bahwa pertama kita memberikan tes tidak begitu tinggi nilainya, setelah kita melakukan model pembelajaran ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan Bapak ya. Sangat luar biasa Bapak model pembelajaran yang diberikan. Kemudian hambatan-hambatan apa yang Bapak temukan selama proses pembelajaran ini? Hambatan yang saya temukan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu adalah bagaimana tingkat literasi siswa yang kurang baik atau saya masih rendah dalam melihat langkah-langkah kerja dalam pengamatan atau observasi lapangan dalam LKPD mereka, sehingga mereka banyak terjadi kebingungan dan juga bertanya untuk apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan. Kemudian juga selain itu bagaimana beberapa siswa masih melakukan kegiatan di luar yang sudah kita mau lakukan. Jadi seperti biasa kadang anak melakukan seperti ini. Nah, ini yang saya pikir dalam
pembelajaran berdiferensiasi ini harus bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut, karena masing-masing gaya belajarnya itu pasti berbeda dan kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Iya, jadi harus memenuhi kebutuhan Betul. belajar siswa Pak. Kemudian melihat daripada gaya belajarnya. Betul. Oke Pak, apa yang Bapak lakukan dalam memperbaiki kendala yang dialami? Rencana saya untuk nanti ke depannya, saya ingin memperbaiki bagaimana LKPD agar lebih mudah untuk bisa dipahami untuk siswanya dalam melakukannya. Selain itu juga bagaimana saya ingin memetakan gaya belajar mereka, kemudian kebutuhan belajar mereka dengan penggunaan asesmen diagnosis yang non kognitif maupun kognitif itu agar lebih tepat saja. Jadi bisa memenuhi kebutuhan mereka yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, terima kasih banyak Pak ya. Baik, Sangat Pak. luar biasa langkah-langkah yang akan perbaikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, kapan pelaksanaan rencana itu dilaksanakan Pak? Baik Pak, setelah refleksi kita ini sambil kita ngobrol tentang kegiatan observasi yang kemarin, jadi rencana saya akan melakukan perbaikan untuk pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan, untuk bagaimana saya bisa mengecek kembali kira-kira ada perbaikan-perbaikan yang akan saya lakukan itu apakah berdampak atau tidak nanti untuk pembelajaran berikutnya. Jadi saya bisa mengetahui ada peningkatan atau tidak setelah kita melakukan refleksi kali ini dan melakukan pelaksanaan pembelajaran itu dalam perbaikan yang sesuai dengan refleksi yang sudah kita lakukan, begitu Pak. Jadi pelaksanaan minggu depan. Betul, Pak. siap. Oke, jadi cukup sampai di sini percakapan kita Pak pasca observasi. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak. diluangkan untuk saya. Pak. Semoga berkah ya. Siap Pak, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.